teman-teman, berjumpa kembali di channel kami Konten Kreatif. Kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai fluida statis. Yuk simak langsung penjelasan berikut ini. Kita langsung ke soal yang pertama. Seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Coba kita lihat gambar berikut. Nah, jika massa jenis air itu sebesar 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara luar 10 pangkat 5 Newton per meter, tentukan tekanan hidrostatis yang dialami ikan dan tekanan total yang dialami ikan. Langsung kita jawab. Untuk mencari tekanan hidrostatis, kita menggunakan persamaan pH sama dengan rho GH. Kita masukkan rho-nya sebesar 1000, terus G-nya 10, dan H-nya tadi kedalamannya 15, kita masukkan. Didapatkan pH sebesar 150.000 atau 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Dan untuk tekanan total yang dialami ikan, itu merupakan penjumlahan antara tekanan hidrostatis dan juga tekanan udara luar atau PO. Jadi untuk tekanan totalnya, kita masukkan tadi pH-nya 1,5 kali 10 pangkat 5, ditambah tekanan udara luar tadi 10 pangkat 5, sehingga didapatkan hasil tekanan totalnya sebesar 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Soal nomor 2. Seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil, dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Oke, di sini merupakan penerapan dari hukum Pascal. Kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Tadi diketahui massa batu itu sebesar 1 ton, di mana 1 ton itu sama dengan 1000 kilo. Jadi kita kalikan dengan 10 itu sebagai gaya gravitasi. Jadi W batu itu sebesar 10.000 Newton. W batu itu kita masukkan sebagai F2. Tadi juga diketahui bahwa penampang yang besar itu sama dengan 250 kali penampang yang kecil. Sehingga kalau kita ubah menjadi perbandingan, berarti A1 banding A2 sama dengan 1 banding 250. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan hukum Pascal, yaitu F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Jadi kalau di sini bisa kita balik, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, ini sama saja ya. Tinggal kita pindah ruas saja. Kita masukkan F2-nya sebesar 10.000, A1 sebesar 1 dan A2 sebesar 250. Kita kali silang sehingga didapatkan F1 sebesar 40 Newton. Jadi dibutuhkan gaya sebesar 40 Newton untuk mengangkat batu bermassa 1 ton. Nomor 3. Pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak seperti terlihat pada gambar. Jika ketinggian minyak H2 itu sebesar 27,2 cm, massa jenis minyak itu sebesar 0,8 gram per cm kubik, dan massa jenis Hg atau raksa itu adalah 13,6 gram per cm kubik. Tentukan ketinggian air raksa atau H1-nya. Kita menggunakan hukum utama hidrostatika. Setiap titik yang berada pada kedalaman sama akan mengalami tekanan hidrostatis yang sama pula.
Berarti dalam hal ini, pH untuk air raksa itu sama dengan pH-nya minyak. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan hukum utama hidrostatika, di mana rumusnya pH sama dengan Rho GH. Kita coret gravitasinya karena di ruas kanan dan juga ruas kiri ada, sehingga tersisa Rho1H1 sama dengan Rho2H2. Kita masukkan Rho1, Rho2, dan H2-nya, sehingga didapatkan H1 sama dengan 1,6 cm. Itu merupakan ketinggian dari air raksa. Soal yang keempat. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika volume benda yang tercelup itu adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Baik, langsung saja kita jawab. Gaya-gaya yang bekerja pada benda di atas adalah gaya berat yang berarah ke bawah dan gaya apung atau gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Keduanya dalam kondisi seimbang, sehingga diperoleh persamaan WB sama dengan WA. Atau gaya berat benda itu sama dengan gaya Archimedesnya atau gaya apungnya. Kita masukkan rumus berat, itu M kali G, dan rumus gaya apung atau gaya angkat ke atas Rho GF. Lalu di ruas kiri, untuk rumus Rho itu sama dengan kan M per V. Jadi kalau kita mau mencari M itu sama dengan Rho kali G. Jadi M-nya kita ubah Rho kali G. Selanjutnya bisa kita coret G-nya untuk kedua ruas. Lalu kita masukkan Rho F-nya atau Rho dari fluidanya itu tadi 0,75. Dan volume benda yang tercelup dalam fluida tadi 0,8 dari volume benda. Sehingga didapatkan Rho B sama dengan 0,6 gram per cm kubik, yang merupakan massa jenis benda. Lanjut ke nomor 5. Seorang anak memasukkan benda M bermassa 500 gram ke dalam sebuah gelas berpancuran berisi air. Air yang tumpah ditampung dengan sebuah gelas ukur seperti terlihat pada gambar berikut. Jika percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan berat semu benda di dalam air. Langsung kita jawab. Tadi diketahui bahwa massa bendanya itu sebesar 500 gram, atau kalau kita ubah ke dalam kilo itu 0,5 kilo. Sedangkan air yang tumpah tadi itu terlihat 200 gram ya. Jadi kita ubah juga ke dalam kilo jadi 0,2 kilo. Dan yang ditanyakan adalah berat semu. Berat semu itu adalah berat benda di fluida. Dan yang ditanyakan adalah berat semu atau berat benda di dalam fluida. Itu merupakan berat benda di udara dikurangi gaya apung atau gaya Archimedes yang diterima benda. Besarnya gaya apung sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan, yaitu berat dari 200 mili air itu sama dengan berat dari 200 gram air. Ingat bahwa massa jenis air itu sama dengan 1 gram per cm kubik. Itu artinya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi untuk berat dalam fluida itu rumusnya sama dengan berat benda di udara dikurangi gaya angkat ke atas. Di mana gaya angkat ke atas itu rumusnya Rho GV. Untuk Rho dikali V itu sama dengan M, ya kan? Jadi kita ubah saja Rho V-nya diubah M, sehingga berat dalam fluida sama dengan MB dikali G min MF dikali G. Kita masukkan semua angka-angkanya sehingga didapatkan WF atau berat benda dalam fluida sebesar 3 Newton. Nomor 6. Perbandingan diameter pipa kecil dan pipa besar dari sebuah alat berdasarkan hukum Pascal adalah 1:25. Jika alat hendak dipergunakan untuk mengangkat beban seberat 12.000 Newton, tentukan besar gaya yang harus diberikan pada pipa kecil.
Oke, kita tuliskan apa aja yang diketahui dalam soal. Tadi diketahui bahwa perbandingan pipa kecil banding pipa besar itu 1:25. Kita anggap pipa kecil itu sebagai D1 dan pipa besar sebagai D2. Sedangkan beban yang akan diangkat itu sebesar 12.000 Newton. Itu sebagai F2-nya. Nah, di sini kita menerapkan hukum Pascal, di mana persamaannya F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Nah, di sini mengapa saya memakai D1 per D2 kuadrat? Itu karena pipanya itu kan berupa luasan lingkaran. Jadi, kita menggunakan luas lingkaran, di mana luas lingkaran itu rumusnya pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. Sehingga persamaan hukum Pascalnya menjadi F1 per F2 sama dengan D1 per D2 dikuadratkan. Lalu kita masukkan angka-angkanya, sehingga didapatkan F1 itu sebesar 19,2 Newton. Bagaimana teman-teman? Sudah paham bukan? Bagi yang masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. See you!